teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di tutorial kita, yaitu tentang OpenCV buat pemula. Jadi saat ini kita akan belajar mengenai kamera. Yang kemarin kita sudah belajar tentang image, ya, menangkap image, mengambil image, lalu menyimpannya. Sekarang giliran untuk bagaimana menggunakan kamera kita, ya, kamera laptop kita atau kamera luar eksternal itu untuk menampilkan sebuah video, kemudian nanti videonya bisa diambil dan disimpan. Nah, sekarang kita seperti biasa kita harus mengimport dulu ya. Jadi kita harus menyiapkan satu buah file ya bernama main3.py, atau misalnya terserah teman-teman, misalnya apa nama filenya ya. Kemudian nanti kita lakukan import CV2 ya di sini. Setelah kita import CV2-nya, kemudian kita bikinkan sebuah variabel satu namanya cap, ya. Lalu kita jalankan sebuah CV2-nya, lalu kita ambil sebuah function bernama video capture yang sudah disiapkan di OpenCV. Nah, di sini membutuhkan sebuah argumen, di mana argumen dibutuhkan di sini bisa berupa angka yang default untuk kamera kita adalah 0 ya untuk kamera, tapi kalau misalnya ada yang lebih kameranya daripada satu kamera aja, itu bisa berganti-ganti, misalnya 1 atau 2, berarti ada 3 kamera di dalam perangkatnya dia. Nah, sekarang saya cuma pakai satu perangkat saja, dan itu perangkat dari laptop atau komputer ini sendiri, jadi kameranya saya kasihkan 0 karena kamera paling pertama hanya satu kamera ya gitu. Nah, selanjutnya di sini setelah kita melakukan ini penangkapan. Kemudian bagaimana caranya kita membaca? Sekarang membaca. Ya, kita membaca kita punya kamera tersebut. Nah, di sini kita bikinnya perulangan. Perulangan yang artinya true. Jadi selama dia bernilai benar, maka dia akan terus melakukan perulangan untuk menampilkan kamera kita. Artinya kamera kita ini tidak akan pernah berhenti dan akan jalan terus untuk menampilkan hasil dari kamera itu sampai akhirnya kita memberhentikannya, seperti itu ya. Nah, di sini kita while-nya sama dengan true, kemudian nanti kita langsung saja untuk membuat ya. Nah, kita buat membaca ya, kita langsung membuat membaca kamera kita itu. Kita bikinkan dua variabel bernama red dan frame, yang dimana nanti isinya ini adalah sebuah instance cap yang kemudian nanti bisa melakukan pembacaan. Nah, jadi dia bisa membaca kamera itu. Di sini kita masih ada kekurangan di sini ya, titiknya ya, tanda 2 ya, titik 2 ya, titik 2 sorry, saya titik 2. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ya. Di sini karena kita sudah membuatkan sebuah frame dan red variabel, artinya nanti ketika ini berhasil didapatkan ya, dia berhasil mendapatkan capturean itu kamera kita, maka dan ini bernilai, tentu ini akan bernilai true dan ini juga akan bernilai true. Namun kalau tidak didapat, ini akan bernilai false dan ini akan bernilai false, dan hasilnya adalah kita tidak bisa menampilkan kamera kita gitu. Nah, setelah ini kita langsung menampilkan, kita pakai CV2, kemudian nanti I'm show ya, kita menampilkan hasil dari kamera itu dengan cara, jadi kita sudah membaca ya, kita membaca, kemudian kita tampilkan, dan nantinya kita menyimpan hasil yang kita rekam atau hasil yang kita tangkap. Di sini I'm show, kemudian nanti kita tulis di sini, ini nama bingkainya, misalnya di label ya, kayak bisa camera ya, jadi ini adalah nama label aja. Kemudian nanti di sini yang diambil, yang ditampilkan adalah isi dari variabel frame. Isi dari variabel frame adalah yang ini ya, dan mengambilnya dari sini ya. Kemudian di sini kita langsung saja, jika ya, kita kasih kondisi jika CV2 white K ya, nah, kita isi 1 menit gitu, dan ketika ditekan ya, ketika kita menekan
titik Unicode yaitu key ya, maka yang dilakukan adalah akan memberhentikan perulangan. Jadi kamera kita akan berhenti untuk menangkap atau berulang untuk menangkap. Nah, setelah dia berhentikan perulangannya, kemudian dia akan melakukan pembersihan kepada seluruh kamera kita dengan cara cap ya, cap.release. Mengeluarkan kamera kita juga ya. Nah, dia stop, kemudian menyetop juga kameranya, ya, memberhentikan semua proses dari kamera. Kemudian nanti kita akan menutup semua jendela dengan perintah destroy all windows seperti ini. Nah, cukup seperti ini untuk yang pertama ya, untuk membaca dan menampilkan kamera kita, dan akan kita sebentar kita lanjutkan untuk bagaimana menangkap dan menyimpan file video kita. Sekarang kita coba dulu untuk menampilkan hasil dari ketikan codingan kita ini ya. Kita langsung jalankan saja di sini teman-teman. Kemudian kita lihat apakah berhasil atau tidak. Kita buka ininya Python delay-nya. Nah, ini dia seperti ini. Kamera kita sudah jalan. Di sini hanya adalah sebuah bunga saja yang saya tampilkan. Nah, ini masih hanya menjalankan kamera saja teman-teman. Belum bagaimana caranya menangkap apa yang kita apa yang kita tampilkan ini. Jadi nanti kita akan buat bagaimana merekam hasil dari tangkapan kamera. Sekarang kita akan menekan tombol key ya, untuk memberhentikan seluruh aktivitas dari kamera dan program kita seperti itu. Nah, berhenti ya. Nah, seperti itu. Sebelum kita melakukan penangkapan pada isi kamera kita, sekarang kita coba dulu satu hal, yaitu kita akan merubah tangkapan kamera kita menjadi skala keabuan atau abu-abu ya. Di sini bisa kita coba dulu ya. Jadi pada saat di posisi di sini kita boleh menambahkan satu variabel bernama gray ya, kemudian nanti di dalam gray ini kita panggil cv2, kemudian nanti kita lakukan cvt color ya, cvt color. Nah, di sini membutuhkan sebuah argumen, yang argumennya adalah yaitu gambar dari kamera kita, nama kamera kita, ya, gambarnya, hasil dari kamera kita, frame-nya ya. Kemudian nanti di sini kita harus convert cv2 menjadi, untuk yang standarnya adalah color, ya, color cv2 ya, cv2, kemudian colornya besar ya, color ini. Nah, color di sini kita bisa pakai yang berwarna, misalnya color RGB ya, RGB atau BGR ya. Namun karena kita mau merubahnya menjadi skala abu-abu, maka yang kita pilih adalah color underscore BGR2 gray seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini, maka yang di sini kita sisa ganti dengan yang gray. Sekarang kita copy dan kita paste di sini. Nah, oke. Mari kita lihat sekali lagi untuk hasil dari kamera kita. Oke. Nah, sekarang sudah menjadi abu-abu kamera kita, berarti berhasil ya untuk codingan ini. Kita bisa tekan kita tekan huruf key. Seperti ini ya. Nah, selesai. Selanjutnya, ada satu hal yang perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman, bahwa di sini sebenarnya bukan cuma hanya kamera kita ya, webcam kita yang bisa ditangkap atau kamera eksternal kita yang bisa ditangkap, namun bisa kita memasukkan juga atau bagaimana membaca sebuah file video ya, file video. Misalnya kita memiliki video, kemudian kita ingin membacanya melalui OpenCV kita. Nah, itu akan saya tunjukkan caranya ya. Jadi di sini kita coba ke file kita dulu ya, ke file kita, dan kemudian di sini saya sudah siapkan sebenarnya yang namanya
satu buah file video ya. Di sini saya coba copy filenya, lalu saya masukkan ke project kita ya. Di sini ya, project kita. Nah, itu sudah ada. Kemudian kita kembali ke sini, dan kita lihat di sini sudah ada vtest ya, vtest. Maka di sini bisa kita baca sini ya, vtest dot ya. Nah, kita kasih string. Nah, oke. Kemudian kita coba lihat hasilnya ya. Ini hasilnya, lalu dia bisa membacanya ya. Nah, jadi bisa juga untuk mengambil atau membaca sebuah video, dan ini bisa kita save ketika kita sudah tahu cara menyimpan video. Maka selanjutnya kita akan melakukan penyimpanan video. Ya baik teman-teman, karena tadi kita sudah melihat bahwa bagaimana cara kamera kita itu menangkap sebuah video secara langsung, dan juga kita memasukkan file video untuk ditampilkan, untuk di show agar kita bisa melihat video yang kita capture. Nah, sekarang waktunya kita bagaimana video yang kita capture itu ya bisa kita lakukan penyimpanan filenya. Nah, yang pertama sebelumnya kita lihat di sini bahwa di sini ada true ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan cap yang di sini ya, cap yang ini itu untuk melakukan is open it. Maksudnya adalah ketika nanti file kita di sini itu memang ada, maka dia akan dia akan melakukan atau membuka video kita gitu. Dia akan buka video ini. Artinya begini, kalau misalnya tidak ada file video kita yang sesuai, maka dia akan tidak mengerjakan perintah untuk membuka capturean kita ini. Anggaplah misalnya di sini, saya kan punya cuma satu kamera ya, di komputer ini cuma ada 0. Nah, kalau misalnya saya kasih 6 itu artinya kan dia akan mencari kamera yang ke-6 gitu, tapi kan tidak ada. Di sini bisa kita lakukan print untuk melihat kalau bernilai benar ya, maka dia akan mengerjakan seluruh perintah yang berikutnya. Tapi kalau misalnya dia itu true, false atau salah, artinya tidak ada, maka dia akan berhentikan atau dia tidak akan melanjutkan proses berikutnya nanti di bawah. Seperti itu ceritanya. Jadi nanti di sini kita coba untuk memindahkan ini, atau kita copy, bukan pindahkan, tapi kita copy. Lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini kita print. Nah, ketika dijalankan hasilnya itu adalah false, pasti false. Karena memang kita tidak punya device yang ini. Tapi kalau misalnya kita tekan all kamera kita, maka dijalankan itu nanti akan harusnya ada true di sini. Artinya itu ada dan dibuka. Ini terbuka. Nah, jadi ini kita letakkan saja atau kita hapus saja, enggak apa-apa. Nah, jadi sekarang posisinya seperti ini ya. Nah, selanjutnya di bawah sini, pas di bawah sini ya, kita coba di sini aja, di sini ya. Kita coba untuk menangkap ukuran dari frame kita, lebar dan tingginya. Itu bisa menggunakan cap.cv2 cap.function get ya. Kemudian nanti di sini kita bisa pakai yang namanya cv2. cv2 di sini ada mengambil property cap ya, property cap untuk width di sini. Kemudian yang keduanya sama, cap function get, kemudian cv2 untuk ngambil properti untuk tinggi frame. Nah, jadi nanti di sini kita bisa dapat ukuran dari lebar frame kita dan tinggi frame kita. Nah, untuk mengetahui itu kita bisa menuliskan print di sini, kita cetak dia agar kita tahu berapa ukuran framenya, karena nanti ada satu function yang membutuhkan parameter dan kita harus mengisi
ukuran dari frame kita ini. Makanya kita lakukan ini. Frame di sini. Nah, kalau kita jalankan lagi di sini, kita akan dapatkan ukuran dari frame kita atau bingkai kita. Di sini kelihatan ya 1280 dan 720. Ya. Berarti itu ukurannya. Nah, kita stop. Setelah ini, karena kita sudah melakukan yang namanya capture, kita bisa menjalankan video kita. Sekarang bagaimana caranya kita bisa membaca si video tersebut, ya, video tersebut atau kamera kita. Kita pakai yang namanya 4cc. 4cc itu adalah kode 4 bit yang digunakan untuk menentukan kode video. Jadi ini cuma nama variabel 4cc, kemudian di sini sama dengan CV2 ya. CV2 kemudian kita lakukan yang namanya function video writer ya, video writer ya. Kemudian nanti diisinya di video writer, kemudian pakai yang ini ya, 4cc. Video writer 4cc. Nah, 4cc tadi adalah apa? Kode 4 bit yang digunakan untuk menentukan kode video, kodenya dari video. Nah, kode dari video yang kita pakai itu adalah XVID ya. Nah, ini lebih ringan karena ada jenis lain yang namanya DVID. Nah, ini XVID, dia ukurannya lebih kecil dan kalau mau dikonversi biasanya lebih cepat. Kalau yang DVID itu biasanya untuk format video kayak film dan yang lebih besar lagi. Nah, kemudian di sini setelah ini kita bisa bikin satu buah variabel lagi namanya out. Ya, di mana out ini kita akan melakukan video writer juga, CV2 titik video writer, tapi bukan untuk 4cc ya, video writer aja, fungsi video writer, dan di sini membutuhkan argumen sekitar 4 argumen. Yang pertama adalah nama dari file yang akan kita simpan, video yang kita simpan, misalnya result ya, result.fav ya, untuk file video. Kemudian koma di sini untuk yang argumen berikutnya adalah format apa namanya, kode 4 bit yang tadi yang digunakan untuk menentukan kode video, yaitu 4cc ya, 4cc. Kemudian nanti di sini kita ingin memberikan angka 20 ya, 20.0. Ini untuk ketika kita ingin menggunakan 20 frame ya, 20 frame per detik ya, 20 frame per detik. Jadi kita kasih di sini angka 20.0 yang artinya kita ingin menggunakan 20 frame per detiknya. Di sini yang terakhir adalah penangkapan layar kita. Penangkapan layar kita tadi yaitu ada di angka 1280,720 ya. Nah, setelah kita lakukan ini, maka selanjutnya adalah kita tinggal buat di sini variabel, yaitu bukan variabel, tapi kita buat sebuah pembacaan frame ya, baca frame out titik write ya, write. Kemudian yang kita baca adalah frame-nya. Frame yang kita baca di sini. Dan kita coba bikin sebuah kondisi ya. Kondisi di sini. Nah, kondisi di sini itu adalah kan ini ketika dibaca hasil tangkapan kita itu nanti ketika frame memang berisi true, maka red juga akan berisi true gitu.
Namun ketika nanti proses penangkapan dari frame ke frame ini menghasilkan nilai yang salah, maka ini juga salah. Sehingga di sini kita bikin sebuah kondisi jika red itu sama dengan ya, jika red itu sama dengan true, nah gitu, maka akan dikerjakan perintah yang di bawah sini semuanya. Ini jangan lupa if ya, if sama dengan true. Kemudian nanti if di sini itu kita geser ke dalam ya, harus kita geser ke dalam sini indennya. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian nanti yang ini dia nanti ada di if yang di dalam lagi. Ini. Nah, untuk di sini kita harus ada else ya. Nah, jika tidak maka dia akan break perintah, dan kemudian nanti di sini akan melakukan pemberhentian capture-nya, kemudian nanti juga di sini out-nya juga akan dirilis ya, dan shift itu menutup seluruh jendela. Jadi seperti ini kodenya ya. Dan coba kita lihat hasilnya. Hasilnya kita lihat. Kita jalankan langsung ya. Oke, kita kameranya terbuka dan itu dia menangkap prosesnya di sini. Oke ya. Nah, ini ada sebuah buku ya, sebuah buku. Lalu kita tekan key di keyboard. Oke, kita kembali ke sini. Nah, sekarang harusnya kita punya file namanya result API. Nah, ini ya, result API. Nah, sekarang kita coba buka result API ini di file kita di sini. Result API, ini dia. Dan kita klik kanan, kita open with VLC. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, berarti kita sudah berhasil menangkap video yang kita capture. Nah, seperti itu untuk penjelasan terkait bagaimana membaca video, kemudian menampilkan video, lalu menyimpan videonya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.